Halo, selamat berjumpa kembali para pembelajar bahasa Inggris, English Enthusiast dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita bersama akan membahas penggunaan kata this, ini dibacanya this, kemudian that, ini this, dan those. Sekali lagi ucapannya this, that, these, dan those. Keempat kata ini sering kita jumpai dalam bacaan-bacaan ataupun sering kita mendengarnya dalam pembicaraan sehari-hari. Penjelasannya adalah bahwa this dan this ini menunjuk pada benda yang dekat dengan si pembicara. Maka here is for here. Di sini artinya dekat dengan si pembicara. Ini penjelasannya. We use this and this for things that are here or near. Sekali lagi, dekat. Perbedaannya yaitu this is singular. This ini menunjuk pada benda singular atau tunggal. Sedangkan this dipergunakan atau menunjuk pada kata benda jamak atau plural. Itu bedanya. Contoh kalimatnya, this is my new watch. Berarti jamnya di sini dekat dan satu. Ya, dekat dan satu. Maka pakai this. Ini adalah arloji baruku. Berarti this dan this ini bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sebagai ini. Ini, ya, berarti dekat, ya. Contoh yang kedua, these are my sisters Anna and Jenny. Ya, di sini menunjukkan these dirangkai atau diikuti dengan objek atau benda atau orang lebih dari satu. Sisters, yaitu siapa? Anna dan Jenny. Menunjukkan bahwa Anna dan Jenny itu dekat dengan si pembicara. Maka pakai this. Kemudian yang kedua, that dan those. Kalau this dan these, ini artinya ini, maka that dan those bisa berarti itu. Ya. Maka that dan those menunjuk pada benda yang tidak dekat dengan si pembicara. We use that and those for things that are there, yang ada di sana, not near, tidak dekat. Bedanya that ini diikuti dengan benda tunggal, singular, sedangkan those itu diikuti dengan benda plural atau jamak. Ya, itu. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah ya. Ini contohnya. Contoh yang pertama, that man is very strange. Ya, that man. Di sini menunjukkan bahwa laki-laki itu, ya, laki-laki itu, ya, karena pakai itu berarti jauh dari si pembicara. Kalau kita artikan, laki-laki itu sangat aneh. Ya. Jadi, that diikuti dengan benda atau objek atau orang di sini tunggal. That man is very strange. Ya. Contoh yang kedua, yang pakai those. I need those boxes over there. Saya membutuhkan kotak-kotak yang ada di sana itu. Jelas di sini sudah pakai those, sudah menyatakan jauh dari si pembicara. Jadi kotak-kotaknya, ya, jadi kotak yang dimaksud ini jauh dan lebih dari satu. Berikutnya. With a noun or without noun. Nah, we can use this, kita bisa menggunakan this, that, these, dan those
diikuti dengan benda. Contoh, this box. Jadi setelah this ada kata box. This box, kotak ini, ya. That car, mobil itu, dan seterusnya. Atau bisa juga without noun, atau tanpa diikuti dengan benda. Tidak diikuti dengan benda. Nah, contoh-contohnya ada di sini. Kita lihat bersama. This watch is very expensive. Jadi setelah kata this diikuti dengan watch, ya. Itu berarti menyatakan bukti bahwa this diikuti dengan benda, this watch. Contoh yang kedua, I like that woman in the park. Saya menyukai wanita yang ada di taman itu, that woman. Jadi setelah that dirangkai dengan kata woman. Ya. Nah, ini contoh yang diikuti. Sedangkan yang tidak diikuti dengan benda yaitu contoh yang ketiga. Who is that? Bisa ya. Bisa, maksudnya bisa who is that man? Bisa. Atau mungkin who is that woman? Atau mungkin who is that boy? Who is that girl? Dan seterusnya. Ya, di sini menyatakan bahwa that tidak diikuti dengan objek atau benda atau orang. Contoh yang terakhir, what are those? Apa itu? Ya, menyatakan those itu. Apa itu? Jadi itu berarti jauh ya. Jawabannya, they are old pictures. Ini adalah, itu adalah lukisan-lukisan lama. Old pictures. Jadi menyatakan bahwa those sekali lagi tidak diikuti dengan benda. Nah, kapan kita menggunakan yang diikuti dan yang tidak diikuti? Contoh nomor 3, who is that? Nah, sekali lagi bahwa who is that di sini artinya si pembicara ataupun orang yang diajak berbicara itu tahu konteksnya. Who is that? That itu maksudnya apa gitu ya. Maka tidak perlu, kalau dua-duanya sudah tahu yang dimaksud, that itu siapa atau that itu apa, maka tidak perlu dirangkai dengan benda atau objek atau orang. Ya. Juga sama dengan what are those. Ya. Those di sini maksudnya dua-duanya sudah tahu. Those benda yang mana yang dimaksud. Ya. Oke. Berikutnya. This is John. Nah, kalimat ini ada this, kemudian is diikuti dengan orang. Ini bisa dipergunakan ketika kita sedang memperkenalkan diri. Baik itu lewat telepon, ataupun ketika memperkenalkan orang lain kepada seorang teman. Ya. Memperkenalkan seorang teman kepada teman lain, ya, misalnya begitu. Jadi untuk perkenalan, this is John. Contohnya, cari penjelasannya. We use this is when we introduce people. Kita menggunakan kata this is diikuti dengan orang. This is John, this is Mark. Ketika kita memperkenalkan orang. Ya. Atau ketika kita sedang berbicara di telepon. Ya, konteksnya tentu saja sedang memperkenalkan orang, ya. Memperkenalkan orang baik itu lewat telepon maupun tidak, maksudnya begitu ya. Contohnya ini. Hi, this is Tim. Hai, ini Tim. Ya, maksudnya Tim sedang berbicara di telepon, ya. Suatu hari misalnya para pembelajar di telepon atau Anda di telepon oleh seseorang. Anda menelpon, ya, maksudnya Anda menelpon seseorang, kemudian orang itu bertanya, sorry, who is this? Nah, Anda akan bisa jawab, hi, this is Tim. Misalnya nama Anda itu Tim. Misalnya nama Anda itu Alex. Hi, this is Alex. Hi, ini Alex. Bisa juga misalnya nama Anda itu Sri. Hi, this is Sri, dan seterusnya. Bisa juga tadi dipakai untuk memperkenalkan seorang teman kepada teman lain. Misalnya ini, Laura
berkata, "Hey Sarah, this is my friend Paul." "Hey Sarah, ini temanku yang namanya si Paul." Ya. Kemudian Sarah akan menjawab, "Hi Paul, nice to meet you," dan seterusnya. Oke, jadi ungkapan-ungkapan ini yang pakai this is diikuti nama orang, intinya dipergunakan untuk introduction. Baik itu lewat telepon maupun tidak. Baiklah, kita akan akhiri untuk video penjelasan ini dan nanti kita akan ke video latihan. Thank you.